di balik cadar Aisyah. Episode ke-17. Alfian dan Aisyah melihat Desi yang pergi dengan marah dan bersungut-sungut. Setelah cukup jauh, Alfian melihat istrinya dengan serba salah. Maaf, lagi-lagi karena aku kamu harus mengalami ini. Tidak apa-apa, bertemu banyak orang bisa mengajarkan banyak hal, ucap Aisyah sambil melihat suaminya. Oh iya, kamu mau kemana tadi? Alfian menahan istrinya. Mencarimu. Aku? Kenapa? Apa kamu merindukanku? Alfian mencoba menggoda Aisyah sambil berjalan mendekatinya. Aisyah yang risih mundur selangkah. Malam ini aku tidak pulang. Umi dan Kak Zainab yang akan pulang. Kamu bisa pulang bersama mereka. Minta saja ke Ahmad untuk juga pulang dan beristirahat di rumah. Aku akan menginap di sini bersamamu. Aisyah tertegun sejenak. Baiklah kalau begitu. Aisyah memijit kaki Abah dengan pelan, lalu melihat jika sang ayah kini sudah terlelap tidur. Dia sangat bersyukur karena ayahnya pulih dengan cepat. Sekarang Abah bahkan sudah bisa duduk dan berjalan, walaupun masih harus dipapah. Suaminya bilang jika keadaannya terus membaik, ayahnya itu bisa pulang besok lusa. Aisyah lalu melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Pintu terbuka. Aisyah melihat suaminya masuk ke dalam dengan membawa beberapa kantong makanan di tangannya. Alfian menghampiri istrinya. Melihat ayah mertuanya sudah tertidur, membuat Alfian berbicara dengan pelan. Kita makan dulu, ucapnya sambil menyimpan semua makanan di atas meja. Aisyah menghampiri suaminya. Alfian meminta Aisyah untuk duduk di sofa di sampingnya. Aisyah menurut, dia duduk di samping suaminya. Makanlah. Alfian memberikan sekotak makanan untuknya. Aisyah menerimanya, dia lalu membuka cadarnya. Alfian terlihat senang melihat wajah yang seharian ini dia rindukan. Hingga tanpa sadar dia terus menatap wajah istrinya yang sedang makan. Kenapa melihatku terus? Tanya Aisyah yang risih karena suaminya yang terus melihat ke arahnya. Apa tidak boleh aku mengagumi kecantikan istriku sendiri? Jawab Alfian sambil tersenyum. Jika lelaki memandang karena paras yang cantik, sesungguhnya dia sedang melihat dengan syahwat, bukan dengan pandangan rahmat. Aisyah berkata sambil melihat makanannya. Alfian tertegun. Tiba-tiba pintu terbuka membuat keduanya kaget. Terlebih ketika mereka tahu jika perawat pria yang masuk. Alfian langsung menyimpan makanannya dengan sigap menutup wajah istrinya dengan kedua tangannya. Walaupun sebenarnya Aisyah telah terlebih dahulu menutupi wajahnya dengan ujung hijabnya. Alfian terlihat sangat marah. Dia lalu menghampiri perawat itu dan mengatakan jika seharusnya dia harus mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Jangan seperti itu lagi. Lain kali ketuk pintu dulu. Setelah dipersilahkan baru kamu boleh masuk. Alfian bicara dengan kesal. Perawat itu hanya mengangguk sambil menunduk, walaupun sebenarnya dia bertanya-tanya dalam hati, kenapa bisa Dr. Alfian sampai semarah itu padanya. Perawat itu lalu keluar setelah menyelesaikan pekerjaannya, mengganti infus Abah. Alfian kembali duduk di sofa masih terlihat kesal. Aisyah membuka penutup wajahnya. Heran melihat suaminya yang menurutnya bereaksi berlebihan. Kenapa harus semarah itu? Tanya Aisyah heran. Alfian langsung melihat istrinya. Aku tidak mau ada laki-laki lain melihat wajahmu. Jawab Alfian jengkel. Lain kali tolong lebih hati-hati. Jika kamu mau membuka cadarmu, pastikan pintunya dikunci dulu. Aku tidak mau kejadian tadi terulang lagi. Aisyah mengangguk. Tengah malam, Aisyah yang baru saja memeriksa keadaan Abah duduk di samping suaminya yang berbaring di atas sofa.
Suaminya tampak tidur dengan nyenyak, membuat Aisyah leluasa untuk terus menatap wajah sang suami. Lelaki yang awalnya menolak dirinya mentah-mentah itu, kini telah berubah menjadi seorang suami yang mencintai, menjaga, dan bertanggung jawab padanya. Aisyah tak lupa untuk terus bersyukur, karena semua itu terjadi karena Allah yang turut andil. Dia yang maha membolak-balikan hati semua hambanya. Hingga Aisyah menjadi semakin yakin jika tak ada yang tak mungkin selama kita terus berdoa, meminta dan mengadu kepadanya. Dia yang terus menatap wajah sang suami kemudian dibuat kaget ketika suaminya menggeliat hingga akan terjatuh dari sofa. Aisyah refleks memegang tubuh suaminya. Alfian langsung terbangun, kaget menyadari jika Aisyah sedang memegang badannya. Aisyah langsung melepaskannya. Tadi kamu akan jatuh ke bawah, jadi aku memegangnya. Alfian tersenyum, dia lalu bergeser mendekati Aisyah. Aisyah yang duduk kaget ketika Alfian menyimpan kepalanya di atas pahanya, membenamkan wajahnya ke dalam perut sang istri. Kalau tidur di sini, sepertinya aku tidak akan terjatuh. Alfian tersenyum sendiri karena ternyata istrinya itu tak bereaksi, seakan membiarkan dirinya untuk tidur di sana. Keduanya kemudian sama-sama terdiam. Alfian terpejam, pura-pura tidur walaupun sebenarnya dirinya merasakan ketegangan sang istri. Alfian kembali berulah. Dia menarik tangan Aisyah. Dia lalu menyimpan tangan sang istri di kepalanya seolah memintanya untuk mengelus rambutnya. Aisyah hanya bisa menuruti walaupun awalnya ragu. Secara perlahan dia memegang lalu mengelus rambut suaminya. Alfian semakin senang merasakan jika kini Aisyah tidak lagi tegang. Bahkan dengan rileks terus mengelus perlahan kepalanya. Alfian semakin membenamkan wajahnya ke dalam perut istrinya. Malam itu tanpa kata, keduanya seolah saling mengungkapkan rasa. Tanpa bicara, mereka mengungkapkan cinta. Pagi hari, Umi dan Zainab sudah datang. Selain membawa makanan, mereka juga membawa baju ganti untuk Aisyah dan suaminya. Aku akan mandi di ruang kerjaku, ucap Alfian berpamitan pada Aisyah setelah selesai sarapan. Aisyah hanya mengangguk sambil memberikan baju ganti yang sudah dibawakan oleh Kak Zainab. Selepas kepergian suaminya, Aisyah juga berniat untuk mandi. Dia masuk ke toilet. Hingga setelah selesai mandi, dia baru menyadari jika dirinya lupa membawa baju ganti. Aisyah berteriak meminta tolong Kak Zainab untuk memberikan bajunya yang berada di atas sofa. Tak lama pintu diketuk. "Masuklah, Kak," ucap Aisyah yang hanya memakai handuk sambil sibuk menyisir rambut panjangnya yang basah di depan kaca. Lama kakaknya tak jua masuk. Aisyah lalu berinisiatif membuka pintu. Dia kaget melihat Alfian berdiri di depannya, memegang bajunya. Alfian, jantungnya berdesir melihat Aisyah di depannya. Buru-buru dia memalingkan wajahnya dengan kikuk. Kak Zainab dan Umi baru saja pergi membawa Abah untuk diterapi, ucap Alfian terbata. Matanya tak lagi berani menatap istrinya. Aisyah yang mulanya kaget berusaha untuk mengendalikan diri. Walaupun sebenarnya risih, tapi dia tahu jika tak salah, suaminya melihatnya dalam keadaan seperti itu. Aisyah melangkah maju mendekati Alfian dengan rambut basah yang tergerai dan tubuh yang hanya tertutupi handuk saja. Dia mengambil baju di tangan suaminya. "Terima kasih," ucapnya pelan. Alfian langsung menatap wajah istrinya. "Maaf, aku..." Alfian merasa sangat bersalah. Dia gugup dan salah tingkah. "Tidak apa-apa." Aisyah mundur sambil tersenyum, lalu kembali menutup pintu kamar mandi. Alfian langsung memegang dadanya. Keringat dingin mengucur deras di keningnya. Alfian benar-benar tak bisa fokus bekerja. Kejadian tadi pagi terus terbayang di ingatannya.
Sebagai laki-laki yang normal, wajar rasanya jika dia begitu tergoda. Melihat untuk pertama kalinya wanita secantik istrinya dalam balutan handuk yang mengekspos sebagian tubuhnya. Lagi-lagi dirinya bersyukur, busana dan cadar telah menutupi keindahan tubuh dan wajah istrinya selama ini. Lagi-lagi dia juga merasa beruntung, karena semua keindahan itu adalah miliknya, hanya untuknya. Dia menarik kembali seluruh ucapannya, menyesali semua perkataannya yang berkoar tak akan tergoda dan menyentuh istrinya. Karena nyatanya sekarang dia sangat menginginkan Aisyah. Besok Abah sudah boleh pulang, ujar Aisyah dengan senang. Umi dan Zainab juga tampak bahagia. Aku ingin Abah tinggal dan beristirahat di rumahku dulu, ucap Aisyah penuh harap. Maafkan Abah, Nak. Sebaiknya Abah langsung pulang saja ke pondok. Abah tidak ingin merepotkanmu dan suamimu. Kenapa Abah bicara seperti itu? Aisyah terlihat sedih. Lain kali saja kami menginap, Nak. Kami harus secepatnya pulang ke pondok karena tidak bisa meninggalkannya lebih lama lagi, ucap Umi sambil mengelus kepala putrinya. Aisyah mengangguk mengerti. Mereka semua melanjutkan perbincangan dengan hangat. Tak lama terdengar suara pintu diketuk dan dibuka. Lalu terlihat beberapa orang dengan setelan jas masuk ke dalam ruangan menghampiri mereka, semua setelah mengucapkan salam. Aisyah dan kedua kakaknya juga orang tuanya terlihat heran. Namun kemudian Aisyah tampak mengenali salah seorang dari mereka. Seorang ibu-ibu yang kemudian dia ingat jika itu adalah ibu dokter Anita. Maksud kedatangan kami ke sini ingin meminta maaf, ucap seorang lelaki parubaya melihat Aisyah dan seluruh keluarganya dengan penuh hormat. Minta maaf? Ucap Kak Ahmad heran. Aisyah yang sedari tadi berpikir tampak sedikit mengerti. Maaf, lebih baik kita bicara di luar saja, ucap Aisyah sambil membuka pintu meminta semua orang untuk keluar. Semua saling berpandangan namun mereka menurut, akhirnya keluar ruangan. Ada apa ini, Dek? Tanya Zainab mewakili rasa penasaran kedua orang tuanya. Bukan apa-apa, hanya salah paham saja. Aisyah tersenyum, dia akan keluar dengan diikuti oleh Kak Ahmad. Kakak tunggu saja di sini. Aisyah menahan kakaknya. Tidak, kakak mau tahu apa yang terjadi. Ahmad memaksa keluar. Di ruangan direktur, Aisyah melihat Dokter Anita duduk sambil menundukkan kepalanya diapit oleh kedua orang tuanya. Saya ayah dari Dokter Anita, ucap pria parubaya itu mengenalkan diri pada Aisyah dan kakaknya. Dan ini ibunya. Pria itu menunjuk seorang wanita di sampingnya, di mana sebenarnya Aisyah pernah bertemu dengannya. Kami kesini ingin meminta maaf atas kesalahan anak kami. Tolong maafkan kesalahan anak kami. Kami tahu jika perbuatannya sudah sangat keterlaluan. Pria parubaya itu meminta maaf dengan bersungguh-sungguh pada Aisyah. Ahmad yang tidak mengerti melirik Aisyah yang duduk di sampingnya. Saya sudah memaafkan Dokter Anita. Insya Allah saya sudah melupakan semua perbuatannya pada saya, jawab Aisyah sambil melihat Anita tepat di depannya. Desi dan suaminya tampak senang, mereka langsung melihat direktur rumah sakit. Sebenarnya Dokter Anita sudah kami pecat, mengingat attitude-nya yang sangat buruk dan tidak profesional. Mencoreng nama baik profesi dan lembaga rumah sakit, tidak bisa membedakan mana urusan pribadi dan pekerjaan. Direktur itu melihat Aisyah dan kakaknya bergantian. Tapi atas permohonannya dan kedua orang tuanya juga mempertimbangkan kinerja dan loyalitasnya selama ini pada pekerjaan dan rumah sakit ini. Kami mempertimbangkan untuk kembali memperkerjakannya dengan syarat Anda sudah memaafkannya dan berjanji tak akan lagi mengulangi perbuatannya. Aisyah mengangguk mengerti. Insya Allah saya sudah memaafkannya. Syukurlah kalau begitu. Semua orang tampak senang. Tunggu dulu. Memangnya apa yang sudah dia lakukan padamu? Ahmad tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya.
Dia melihat adiknya yang terdiam tidak mau menjawab. Maaf, saya tidak tahu menahu. Tolong ada yang mau menjelaskannya? Ahmad melihat semua orang. Akhirnya direktur rumah sakit yang beritahu Ahmad apa yang sebenarnya terjadi. Dia sudah menghinamu dan menarik cadarmu di depan banyak orang. Ahmad melihat adiknya tak percaya. Aisyah terdiam. Ahmad tampak sangat marah. Dia sudah menghina bukan hanya adik saya, tapi juga agamanya, ucap Ahmad dengan geram. Menarik paksa cadar seorang muslimah, apalagi di depan umum, sama halnya seperti menelanjanginya bulat-bulat. Apa putri Anda tahu jika kelakuannya itu bisa membuatnya masuk penjara? Kami bisa melaporkannya atas dugaan pelecehan dan penistaan agama. Ahmad melihat ayah Anita, tidak sanggup untuk melihat Anita langsung, karena dia yang selalu menurunkan pandangannya pada wanita yang bukan mahramnya. Kalian pasti juga tahu, jika menyangkut tentang urusan agama, baik itu pelecehan atau penistaan, hukum di negara kita tidak main-main. Anita terlihat kaget, dia menjadi sedikit ketakutan. Sementara yang lainnya hanya terdiam, karena apa yang dikatakan Ahmad memang benar adanya. Anita bisa terkena kasus hukum jika Aisyah berniat melaporkannya. Apalagi banyak saksi yang melihat sewaktu kejadian. Mereka tahu jika ini masalah serius. Penistaan agama sangat berat hukumannya. Sudah kakak, kita tidak usah memperpanjangnya lagi. Memangnya apa masalahmu dengannya? Kenapa bisa dia menarik cadarmu? Semuanya ini terjadi karena permasalahan di antara mereka. Anak saya sudah lama menjalin hubungan dengan Dr. Alfian. Desi yang sedari tadi membisu melihat Ahmad. Ahmad tampak lebih kaget lagi. Kini dia mulai mengerti. Tiba-tiba pintu terbuka. Alfian terburu-buru masuk dengan masih mengenakan baju operasinya. Karena permintaan Ahmad, semua orang keluar sebentar karena dia ingin berbicara dengan Anita juga Aisyah dan suaminya. Dia berjanji akan menceraikan istrinya setelah setahun pernikahan mereka. Dia juga bahkan berjanji tidak akan pernah menyentuh istrinya demi aku. Anita melihat Ahmad yang sedari tadi mendengarkan perkataannya sambil menunduk. Aisyah dan Alfian hanya saling berpandangan ketika Anita terus mengatakan semuanya. Kami saling mencintai, tapi perjodohan itu membuatnya terpaksa menikahi Aisyah. Anita terlihat sedih, bahkan tampak menahan tangisnya. Ahmad melihat Alfian dengan marah. Awalnya aku memang terpaksa, tapi sekarang tidak. Cukup. Ahmad melihat Alfian. Aku sudah mengerti semuanya. Ahmad memegang tangan Aisyah, menariknya untuk ikut bersamanya. Aisyah mengikuti kakaknya yang membawanya keluar ruangan. Sementara Alfian terlihat frustasi sambil melihat Anita dengan marah. Kakak, jangan katakan pada Abah. Aisyah menghentikan langkah kakaknya. Ahmad menatap wajah adiknya. Kenapa kamu memendam sendirian penderitaanmu selama ini? Kakak, apa yang dikatakannya memang benar. Tapi sekarang tidak lagi. Suamiku sudah berubah. Itu menurutmu, kakak tidak mempercayainya. Lalu apa yang akan kakak lakukan? Kakak tidak mungkin mengatakannya pada Umi dan Abah kan? Kakak tahu jika Abah akan kembali sakit jika mendengar semua ini. Kakak mengerti, kamu memilih untuk diam selama ini demi Abah dan Umi. Tapi sekarang kamu tidak perlu lagi menyembunyikannya semuanya. Kita akan memberitahu semuanya setelah Abah sehat nanti. Sementara itu, kamu akan ikut kami pulang ke pondok besok. Kakak, Aisyah kaget. Dengar perkataan kakak. Atau kalau Abah tidak boleh tahu sekarang, paling tidak Umi yang harus tahu. Aisyah terlihat lebih kaget lagi. Suamimu bukan laki-laki yang baik. Lelaki macam apa yang masih menjalin hubungan dengan wanita lain, padahal dia sudah menikah? Suami macam apa juga yang berjanji tidak akan menyentuh istrinya sendiri? Kakak, awalnya memang seperti itu, tapi sekarang tidak. Baik, sekarang kakak nanya, apa dia sudah memberimu nafkah batin? Tanya Ahmad ingin memastikan. Aisyah tidak menjawab.
Belum kan? Aisyah menundukkan kepalanya. Bingung, tak mungkin baginya untuk berbohong. Tidak usah menunggu 1 tahun. Tinggalkan suamimu sekarang. Ahmad pergi meninggalkannya dengan marah. Aisyah terlihat bingung karena kemarahan kakaknya. Dia bertekad akan meluruskan kesalahpahaman ini. Tak mungkin baginya harus berpisah dengan sang suami. Bersambung.